بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafas, yang insyaAllah kita majukan dari jam 9.30 lewat sedikit. Jadi insyaAllah 45 menit ke depan berupa kajian dan 15 menit nanti tanya jawab. Jadi kita buat kegiatannya lebih maju dari malam kemarin. Kitab yang kita bahas pada malam ini adalah Al-Jawabul Kafi, kitab yang sangat masyhur dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena kata Imam Ibn Rajab Hambali, Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang ulama awsa'u ilman. Katanya di zaman dia dikenal orang yang paling luas ilmu pengetahuannya, baik dalam tafsir, kata Ibnu Katsir, dalam hadis, dan juga dalam pemahaman ma'anil Quran. Sangat terkenal dengan wara', ulama yang sangat zuhud, dan solatnya sangat panjang, sehingga para muridnya sering mengeluh dengan panjangnya sujud dan rukuknya Ibnu Qayyim, dan beliau sering menangis dalam doa-doa yang panjang dalam ibadahnya. Sehingga kalau dia datang ke Mekah, itu terkenal dengan banyaknya tawaf yang beliau lakukan. Dan dia juga salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dia sama-sama di penjara bersama Syekhul Islam, dan gurunya meninggal dunia, baru dia keluar dari penjara setelah sang guru wafat dalam penjara, karena membela ajaran-ajaran yang prinsip dalam Islam, sehingga mereka akhirnya di penjara. Para jemaah yang berbahagia, kitab Jawabul Kafi dikarang oleh beliau berdasarkan sebuah pertanyaan. Jadi kurang lebih pertanyaannya begini. Para ulama, lihat di layar, fi rajulin ubtuliya bi baliyatin. Katanya ada seorang laki-laki diberi musibah, dan dia mengetahui kalau musibah ini tidak tuntas akan merusak dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha, dia telah berusaha keras menghilangkan penyakit dalam dirinya ini dengan bermacam cara. Tapi katanya apa daya, yang terjadi malah bertambah tawaqqudan wa syiddatan. Jadi penyakit nafsu dan syahwat serta akhlak yang menimpa dirinya ini malah makin menyala-nyala dan semakin keras. Famal hilah fi daf'iha. Jadi kata ulama yang bertanya pada beliau, kira-kira apa obat daripada penyakit tersebut? Maka lahirlah satu kitab tebalnya 477 halaman dari sebuah pertanyaan saja. Jadi inilah keberkahan ilmu para ulama kita. Jadi kadang-kadang satu pertanyaan bisa lahir satu kitab, ya. Jadi ya sangat berbeda jauh dengan kondisi kita sekarang. Karena ini juga dibantu dengan kedalaman ilmu dan kesolehan pribadi. Ya, kita sama-sama membahasnya, sama-sama mencari kesolehan. Bukan berarti sudah ada yang jauh lebih soleh. Dan dia mulai menjawab Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini terkenal salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama beliau menjawab,
Dalam Sahih Bukhari katanya sama-sama kita ketahui Allah mengatakan ma anzalallahu da'an ila anzala lahu shifaan. Dari hadis Abu Hurairah, hadis sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW telah mengatakan Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Jadi ini satu keseimbangan hidup diberikan Allah di alam ini. Jadi kita memahami Allah menciptakan alam ini dalam keseimbangan, dan salah satu keseimbangan itu adalah ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Hadis sahih dari Bukhari, riwayat dari Abu Hurairah. Tidak ada Allah turunkan satu penyakit apapun di bumi kecuali ada obatnya. Dalam hadis sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW juga mengatakan likulli da'in dawa'un. Ini sering kita kenal ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Bapak jangan khawatir. Yang kita baca-baca tersebut sahih. Jadi likulli da'in dawa'un. Jadi bagi setiap penyakit ada obat. Fa iza usiba dawa'un da'a bari'a biiznillah taala. Apabila obat persis menimpa penyakit yang dikehendaki oleh obatnya, makanya bari'a, insyaallah yang mengalami musibah penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Sahih Muslim. Wa fi Musnad Imam Ahmad min hadis Usamah bin Syarik dari Nabi SAW. Jadi dari Musnad Imam Ahmad, dan kita tahu Musnad Imam Ahmad, hadis Bukhari itu diulang-ulang sekitar 7.000 hadis. Musnad Imam Ahmad 30.000 hadis. Jadi lebih banyak lagi. Walaupun dia tidak masuk dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah, tapi dia merupakan kitab yang menjadi rujukan utama umat Islam. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, innallaha lam yanzil da'an ila anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Wa fi lafdhin, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, jadi dari hadis Usamah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit pun di bumi ini kecuali ada obat yang Allah berikan, dan itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya, dan jahilahu, dan begitu juga ada orang yang tidak mengetahuinya. Jadi dalam lafaz yang lain, innallaha lam yadha' da'an ila wudi'a lahu shifa. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak meletakkan satu penyakit di suatu tempat kecuali sudah Allah sediakan juga baginya obat atau dawa. Qalu ya Rasulullah, dan Nabi SAW mengatakan kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Jadi ada satu penyakit, illa da'an wahidan. Jadi di bumi ini cuma satu ternyata penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi kita dalam Islam boleh berikhtiar berobat, karena banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan likulli da'in dawa'un. Itu adalah hadis sahih dari Imam Muslim. Jadi itu tidak merusak tawakal kita pada Allah. Walaupun ada hadis dalam babus sabar dalam Riyadhus Shalihin, di situ Rasulullah SAW didatangi perempuan imratun sauda. Nah ini ada, dan kita juga perlu memahami, kadang-kadang ada sepertinya dua hadis yang berseberangan. Ada perempuan hitam datang pada Rasulullah SAW, dia dapat penyakit ayan. Tahu kan ayan kan? Kalau dia kumat itu guling-guling itu nggak boleh kena air, karena kalau sampai tenggelam itu nggak bisa keluar. Sering orang sakit ayan meninggal dalam sumur karena dia tidak sadar dan tidak tahu cara ngontrol dirinya. Jadi dia katanya, saya ini kalau lagi sakit atakasyafu, saya terbuka-buka aurat saya, padahal dia perempuan hitam ya. Jadi sangat mementingkan menjaga aurat dia. Jadi dia tidak peduli orang lain tertarik atau tidak, tapi yang jelas dia merasa auratnya terbuka itu masalah besar. Lalu katanya, ya Rasulullah, ud'ullaha li, berdoalah pada Allah supaya saya sembuh. Lalu Nabi SAW memberi dia pilihan, pilihannya kata Rasulullah SAW, saya berdoa pada Allah dan engkau sembuh, atau kamu sabar dan bagimu surga. Nah ini pilihannya dua. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW tidak menganjurkan berobat. Ini satu hal yang perlu kita
pahami, karena dalam hadis ini banyak sekali pernyataan Rasulullah SAW, setiap penyakit ada obatnya. Nah, perempuan tersebut akhirnya memilih biarlah dia tidak sembuh, cuman dia minta, ya Rasulullah, kalau saya kumat jangan kelihatan aurat saya. Dan dia mengatakan, saya akan sabar sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, ada yang memilih seperti itu. Ini berguna bagi saudara kita yang kebetulan mungkin sudah berusaha berobat ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh juga. Ingatlah ada hadis yang lain, perempuan yang hitam ini bersabar, kata Rasulullah SAW, walaki jannah, dan balasannya Allah sediakan surga. Makanya kalau mengunjungi orang sakit, Rasulullah SAW sering mengucapkan kalimat tahurun insyaallah. Sesungguhnya sakit engkau ini menghapus tahurun. Nah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin, ya kan? Jadi tahur artinya penyakit dia itu akan menghapus dosa demi dosa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi kalau kita sakit, jangan langsung menganggap itu musibah saja, tapi dia datang menjadi musibah dan rahmat. Satu sisi musibah terhadap kesehatan kita, tapi di sisi yang lain dia rahmat mengurangi dosa kita. Karena tadi pertama, berobat itu enggak selalu cepat sembuh, perlu waktu. Nah, waktu terapi, waktu berobat tersebutlah masa-masa kita mendapat ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kalau kita dapat musibah, cobaan, sakit, jangan cuma bersedih, gundah gulana, nikmati saja proses pembersihan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita pahami harus seimbang juga. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan ada satu penyakit yang enggak ada obatnya. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Rasulullah SAW mengatakan al-harim. Jadi itu artinya penyakit menua. Jadi enggak ada obatnya. Jadi wah bapak dan ibu enggak usah pusing minum obat ini itu supaya tetap awet muda, ya. Tetap saja kalau udah umur 60 itu tetap saja berproses menua. Jadi justru itu dalam Islam ikuti urutan umur kita, usia kita. Kalau udah semakin tua berarti fokus kita ke akhirat semakin banyak. Para sahabat itu umur 40 tahun ke atas, rata-rata persiapan akhiratnya lebih banyak. Wa bataghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mereka berusaha mengejar kehidupan akhirat itu dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Justru itu dalam Islam salah satu dosa yang besar adalah, dan lebih besar lagi dosanya bila terjadi pada beberapa jenis orang. Salah satunya adalah orang tua yang berzina, syekhun zani. Orang ini telah tua bangka tapi masih berzina. Artinya usia tua itu harusnya syahwat dan segala macam telah berkurang. Ke akhiratnya sudah bau-bau tanah, dan dia sudah harus lebih mendekatkan diri pada Allah siang malam mengejar kehidupan surga. Tapi malah usia tua masih berzina, makanya dosanya jauh lebih besar daripada yang lain. Syekhun zani. Lalu kemudian orang miskin yang sombong. Jadi ini salah satu jenis dosanya besar, tapi bila dilakukan jenis orang yang seperti ini jauh lebih besar lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang tidak bisa diobati salah satunya adalah yaitu penuaan, al-harim, dosa usia yang sudah makin tua. Mohon maaf sebentar ya, nyangkut tenggorokannya. Ada mohon maaf Bapak nih. Jadi nggak lancar. Ini keterbatasan kita manusia ya. Baik. Lalu kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan dengan Dawaul Ai as-Su'al. Ada satu hal yang menjadi prinsip dasar dalam urusan perobatan dalam Islam.
Pertama, kata Ibnul Qayyim, penyakit itu terjadi pada hati, pada roh, jiwa, dan juga pada badan atau jasad. Jadi 3 kategori yang akan dihinggapi oleh penyakit dalam hidup menurut kacamata Islam. Jadi ada penyakit yang menghinggapi hati manusia, ada yang menghinggapi rohnya yang kena, ada yang ketiga fisiknya yang kena oleh penyakit. Tetap 3-tiganya namanya penyakit. Jadi masing-masing ada penjelasan dan kupasannya. Lalu kemudian wa qad ja'ala al-jahla da'an wa ja'ala dawa'uhu su'al ulama. Contohnya kata Ibnul Qayyim, Rasulullah SAW menjadikan kebodohan adalah penyakit. Bagaimanapun kebodohan terhadap agama Islam adalah penyakit yang paling besar. Jadi walaupun kita sudah belajar banyak ilmu, tapi kalau ilmu tentang Islam masih kurang, berarti kita berjuanglah di sisa umur kita, belajar semakin banyak, karena kita hadir ke dunia ini tujuannya adalah melaksanakan ajaran syariat Islam sebanyak mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi artinya percuma kita datang ke dunia ini kalau kembali pada Allah, pemahaman Islam kita sangat sedikit sekali. Jadi itu adalah penyakit. Faruya Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, jadi salah satu kutubus sittah, dari hadis Jabir bin Abdullah. Nah, ini ada sebuah hadis tentang bagaimana penyakit kebodohan menimpa satu kaum akan menjadi musibah kalau enggak diobati dengan cepat. Jazakumullah khair. Penyakit haus minum itu ya. Alhamdulillah. Dalam hadis Jabir bin Abdullah ini, dia mengatakan satu kali katanya kami sedang berada dalam sebuah safar, perjalanan. Safar ini sebetulnya tidak ada jarak pasti. Imam Syafi'i mengatakan safar itu 85 kilo. Tapi Imam Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm mengatakan safar itu pokoknya kalau kita merasa tidak jalan biasa, kita pergi berjalan, beda dengan ke kantor ya. Itu bukan pergi bersafar, itu memang pergi bekerja. Tapi kita pergi bersafar, mungkin ke puncak bisa jadi safar. Tidak harus jaraknya 85 kilo, karena 85 kilo berdasarkan beberapa riwayat yang mengatakan Nabi menjamak sholatnya setelah 3 farsakh, ya kurang lebih 85 kilo lah. Jadi ini juga seorang sahabat mengatakan kami dalam sebuah perjalanan, fa asaba rajulan minna hajar. Tiba-tiba seorang di antara rombongan kami laki-laki mendapat musibah, yaitu ditimpa sebuah batu. Fasajjahu firasihi, dan itu batu itu menghantam kepalanya sehingga muncrat darah. Biasanya darah kepala memang darahnya luar biasa. Tsumma ihtalama, kemudian laki-laki ini ketiduran. Mungkin karena kelelahan. Dalam tidur ini mimpi basah pula. Jadi udahlah musibah kena batu, tidur, pas tidur mimpi basah. Nah ini memang ajaib memang. Jadi mungkin tidurnya terlalu enak barangkali ya. Fasala ashabahu faqal, dan dia bingung caranya karena kepalanya bocor dan dia harus mandi junub. Maka dia mencoba bertanya pada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum? Apakah kalian melihat saya punya rukhsah, keringanan, tidak harus mandi tapi cukup tayamum saja? Qalu. Nah, ini juga pelajaran besar ya. Para ulama mengatakan, ini dari hadis ini nanti kita lihat, sahabat-sahabatnya mengatakan kami tidak melihat laka rukhsatan, ada keringanan bagimu, jadi harus tetap mandi. Wa anta taqdiru 'alal ma', kamu kan sehat, bisa mandi pakai air. Ini namanya bertanya pada juhala, orang-orang yang sama bodohnya. Makanya kalau kita bicara tentang agama, kalau nggak pasti jangan jawab, bilang aja saya ragu. Mungkin saya ada gambaran tapi ragu. Jangan pula sok tahu, dah ragu merasa pasti. Nah ini musibah juga hari ini. Banyak sekali para juhala merasa jadi ulama. Makanya seorang ulama mengatakan nahnu du'at walasnal qudha. Jadi katanya para dai pun juga harus memahami berdakwah dengan berfatwa itu dua hal yang berbeda.
Berdakwah boleh, kita orang gak sholat kita ajak dia sholat, itu berdakwah. Walaupun kita bukan ulama, harus kita ajak semampu kita. Tapi giliran bertanya dan menjawab itu sudah berfatwa urusannya. Makanya kalau tidak tahu, lebih baik kita bilang saya tidak tahu atau saya ragu. Jadi kita tunggulah, saya tanya lebih dahulu. Ya kan? Itu tidak membuat kita rugi, tapi membuat kita selamat. Nah, apa yang terjadi pada kelompok ini? Fakta salah famat. Mandilah laki-laki yang luka besar di kepalanya tadi, mandi junub. Benar saja, habis mandi langsung panas meriang dan mati seketika. Falamma qadimna ala Nabi SAW, kemudian tatkala kami katanya mendatangi kota Madinah dan bertemu Rasulullah SAW, ukhbira bidzalika. Lalu Nabi SAW diberitahu dengan kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Qatalahumullah. Rasulullah SAW marah sekali. Katanya rombongan itu semuanya ikut andil membunuh dia, dan semoga Allah bunuh mereka semua. Jadi Rasulullah SAW marah betul. Kenapa buru-buru saja berfatwa, sudah jelas belum begitu yakin, langsung bilang enggak, harus mandi junub, basah luka-luka deh, pokoknya siram dengan air itu kepala. Padahal dalam Islam orang yang seperti ini, pertama lukanya harus diperban dulu, dibalut dulu pakai kain. Kemudian setelah itu dia boleh bertayamum. Setelah tayamum, yang di atas perbannya itu cuman disapu saja, nggak boleh disiram. Setelah sisanya baru dibasahi. Jadi agama kita ini jelas dan mudah. Makanya kata Rasulullah SAW, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Saking jelasnya kata Rasulullah SAW, siang dengan malamnya sama, nggak ada yang samar, nggak ada yang gelap. Jadi cuman gelap kalau nggak tahu. Jadi makanya Rasulullah SAW marah sekali pada kelompok tadi. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Kemudian fa inna ma shifaa'ul ai as-su'al. Sesungguhnya obat tidak tahu adalah bertanya. Nah, ini penyakit karena nggak tahu. Tapi obatnya ada, itu bertanya obatnya. Inna ma kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw yu'sab ala jarhihi khirqatan thumma yamsah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya cukup baginya dia bertayamum saja, kemudian dibalut lukanya, kemudian khirqatan, sepotong kain, kemudian disapu di atas luka tersebut. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, lalu dia basuhlah sisa sekujur tubuhnya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW. Hadis panjang tadi dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan ini hadis sahih. Lalu kemudian yang kedua adalah, yang pertama tadi, obat daripada kebodohan adalah bertanya. Artinya bertanya terutama tentang agama kita. Sehingga para ulama sepakat, kalau ada seorang dokter, belum lagi ahli bedah, tapi giliran ada orang sakit, lalu kemudian dia bedah, itu bisa dipastikan dokternya melakukan kriminal. Itu kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan lainnya, bahwasanya tidak boleh seorang bukan ahli bedah membedah pasien yang sakit dan dia merasa bukan ahli bedah dan bukan ahli. Dan itu resikonya katanya sang dokter bisa malpraktek dan dipenjara atau dihukum berat. Dan itu kesalahannya adalah membedah satu orang mungkin sampai meninggal, yang meninggal satu orang. Tapi urusan agama katanya dibedah oleh orang yang bukan ahli, kemudian rusak satu masyarakat, yang mati agamanya adalah satu kaum. Kejahatannya lebih besar. Tapi masyarakat sering tidak memahami seperti itu. Jadi makanya yang pertama, obat daripada tidak tahu adalah bertanya pada seorang yang alim yang dianggap memahami dan mengetahui. Kalau sudah bertanya, kewajibannya telah selesai. Kalau salah, kesalahan orang yang ditanya, bukan kesalahan yang bertanya lagi. Kewajiban yang bertanya cuma mencari sosok yang dianggap tahu kemudian bertanya. Al-Quran syifa. Yang kedua adalah
Banyak sekali ketidakpastian di dunia ini. Makanya Allah turunkan obatnya. Dan itu sebuah penyakit. Penyakit ketidakpastian dalam hidup. Makanya obatnya adalah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa." Surah Fusilat ayat 44. Allah SWT mengatakan, kalau seandainya kami jadikan itu merupakan Al-Quran berbahasa ajam, bukan berbahasa Arab, maksudnya ajamiyan laqalu, mereka mengatakan, kenapa tidak dibuat ayat-ayatnya diuraikan ajamiyun wa arabi, apakah Al-Quran itu berbahasa Arab atau bahasa ajam atau bahasa Arab? Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk dan obat bagi orang yang mau beriman. Dan dalam ayat yang lain surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat terbesar bagi manusia di alam ini. Karena tanpa Al-Qur'an, penyakit yang terbesar adalah hidup dalam keraguan-raguan. Makanya ayat yang pertama bunyinya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Karena telah datang obatnya. Makanya dihapus dengan kedatangan Al-Quran keraguan dalam hidup. Makanya banyak masyarakat akan hidup dalam kebimbangan kalau pemahaman Al-Qurannya sangat sederhana dan sangat dangkal. Karena dia kehilangan obat dalam hidup. Makanya kita melihat ada orang yang berpedoman pada Feng Shui, ada yang mengikuti keyakinan filsafat barat. Banyak sekali filsafat-filsafat yang tidak sesuai dengan Islam. Filosofi hidup, bagaimana cara hidup yang benar, itu adalah prinsip yang paling mendasar. Kalau di barat misalnya, anak di bawah 18 tahun itu dianggap usia anak-anak, dan itu banyak konsekuensi hukumnya. Di atas 18 tahun dianggap usia dewasa, dan dia nggak boleh lagi dipaksa orang tuanya. Prinsip Islam beda, terutama anak gadis. Kewajiban bapak adalah memberi nama. Waktu dia lahir, diazankan atau dikamatkan, kemudian memberi nama yang bagus, kemudian mendidik dia dengan pendidikan Islami yang baik, kemudian memberikan jodoh yang bagus. Jadi sampai memberi jodohnya, sang bapak punya kewajiban menikahkannya. Setelah menikah baru lepas bebannya bapak. Beda dengan di barat, 18 tahun orang tua nggak boleh campur tangan lagi. Makanya kalau dia bawa boyfriendnya pulang, itu orang tua nggak boleh tegur. Dan dalam Islam, kalau ada seorang bapak melihat anak gadisnya berbuat maksiat tidak ditegur, itu namanya dayus. Dayus kata Rasulullah SAW tidak masuk surga, dan bau surga pun nggak akan mencium nanti. Jangankan masuk, bau surga pun tidak akan mencium. Itu namanya dayus. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran betul-betul obat bagi manusia dalam hidup ini. Makanya Allah namakan syifa wa rahmah, obat dan rahmat. Karena dengan Al-Quran ada kepastian yang benar dan salah, kepastian yang baik dan buruk dalam hidup manusia. Kalau enggak, seperti yang dialami sekarang ini, hidup dalam kebimbangan. Sehingga di negara Eropa Barat, kalau ada orang tua yang menegur anaknya di atas 18 tahun, sang anak boleh panggil polisi. Dan boleh bilang, orang tua nggak boleh mendekat jarak 5 meter. Kalau mendekat dipenjara, minta perlindungan polisi. Bayangin nggak kira-kira anak kita minta perlindungan polisi supaya jangan dinasihati bapak dan ibunya. Itu budaya apa itu? Tapi sekarang dianggap budaya peradaban maju. Jadi nauzubillah min zalik. Jadi inilah waqad thabata fi sahihaini, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bagaimana juga Al-Quran obat dalam bentuk penyakit fisik. Jadi bukan cuma penyakit jiwa manusia, dia juga obat penyakit fisik. Nah, dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim ini, dari hadis Abi Sa'id, dia mengatakan suatu kali ada nafarun, sekelompok daripada sahabat Nabi SAW, fi safaratin safaruha, dalam sebuah perjalanan. Kemudian mereka tiba di sebuah perkampungan, di antara perkampungan Arab. Dan mereka minta tempat penjamuan. Jadi artinya menginap lah. Bisa menompang menginap di kampung tersebut. Tapi sayangnya
penduduk kampung itu mengusir mereka dan enggak mau memberi penginapan. Fa abaw an yudaifuhu. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Kemudian tiba-tiba malamnya atau di beberapa waktu kemudian, kepala sukunya disengat oleh binatang berbisa. Fasau lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Mereka berupaya dengan segala macam obat yang mereka ketahui, ngasih obat kepala suku, tapi nggak bisa juga sembuh. Udah bermacam obat dan upaya mereka lakukan. Lalu kemudian tiba-tiba sebagian anggota kaum berkata, "Lau ataitum haula'ir raht alladzina nazalu la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'." Bagaimana gerangan kalau kita datangi yang mau menginap di kampung kita ini, tadinya dah diusir. Barangkali di antara mereka ada yang ahli pengobatan yang bisa mengobat kepala suku. Fatauhum, maka mereka datang kepada para sahabat Rasulullah SAW. Katanya, wahai kaum, sesungguhnya kepala suku kami ini telah diserang oleh sebuah racun yang berbisa. Wasa'ina lahu, kami berusaha dengan segala upaya tapi enggak berhasil. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi sesuatu? Faqala ba'duhum, di antara sahabat mengatakan, wallahi inni la arqa urqi. Saya sesungguhnya akan mencoba memberi ruqyah. Ruqyah, tahu kan ruqyah? Ya, alhamdulillah sekarang ini cukup populer ya, ke Sohor. Orang kemasukan di ruqyah. Walakin wallahi, tapi demi Allah kita telah minta penginapan pada mereka dan mereka tidak mau sama sekali memberi penginapan sedikit pun. Minta dijamu gitu. Dulu kan gak ada hotel, jadi minta numpang lah, menginap, gak dikasih. Makanya sekarang kita buat perhitungan, katanya semacam kontrak. Famana biraqin, saya tidak akan beri ruqyah, mengobat dia, mengobat kepala suku kalian, hatta taj'alu li ja'lan, sampai ada semacam akad kontrak di antara kita. Upahnya apa? Jadi sekarang agak lebih tegas hubungannya, jadi ada ketegasan dalam kontrak, karena nggak ada hubungan ramah tamah tadinya, ya sekarang perlu dengan kontrak. Fasalahuhum, dan mereka sepakat ala qatim minal ghanami, artinya akan diupah dengan beberapa kambing. Fantalaqa yatfal alaihi wa yaqra, lalu dia bacalah doa yaitu surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diruqyah dengan Al-Fatihah. Faka'annama nasata min iqalin fantalaqa yamshi. Setelah diruqyah dengan Al-Fatihah, katanya kepala sukunya tiba-tiba sembuh, seperti tidak ada penyakit, seperti sedia kala. Tidak ada seolah-olah penyakit apapun. Fantalaqa yamshi, saking langsung sembuhnya dia langsung bisa jalan. Jadi tadinya udah seperti sekarat, tiba-tiba bisa langsung bangun jalan. Jadi fa'afuhum ju'alahum ladzi salahum. Lalu kaum tadi akhirnya membayar upahnya beberapa sekawanan kambing. Faqala ba'dahum iktasimu. Lalu sekarang para sahabat bilang, nah sekarang bagi-bagi dong upahnya. Ya kan? Kambingnya banyak ternyata dikasih, banyak. Sekarang bagi sama rata atau gimana lah, dibagi. Faqal, sahabat tadi mengatakan kepada sahabat yang lainnya, la naf'al hatta natiya Nabi SAW. Kita enggak akan berbagi sampai kita datangi dulu Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bagaimana teguhnya ya para sahabat. Kalau belum tahu apa yang perlu dilakukan boleh atau tidak, mereka sangat patuh ya, dan sangat menyimak. Kira-kira menurut Rasulullah SAW halal enggak kira-kira kambing ini? Lalu mereka datangilah Rasulullah SAW. Fananzur ma ya'muruna, kita lihat dulu apa perintah Nabi pada kita nanti. Faqadimu ala Rasulullah SAW fazakaru lahu dzalika, maka mereka datang pada Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir. Wa ma yudrika anha ruqyah, Nabi SAW menjawab, bertanya lagi kepada mereka, apa gerangan yang membuat kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah juga obat bagi penyakit? Kan enggak ada yang mengajarkan belum. Qala qad asabtum iktasimu wadribu li ma'akum sahman. Ini juga menunjukkan kadang-kadang sahabat ada semacam ijtihad dia juga. Karena ada ayat yang umum, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an
menjadi obat dan rahmat. Jadi bukan cuma ternyata obat dalam bentuk jiwa dan pedoman hidup, tapi obat fisik ternyata juga. Sebagian sahabat memahami begitu dan mencoba mengobat dengan Al-Fatihah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kamu telah berbuat asabtum, benar. Waqtasimu, bagilah kambing ini. Wadribu li ma'akum sahman, dan beri saya bagian daripada kambing tersebut. Makanya ini juga yang menjadi dasar sebagian ulama, boleh seorang guru agama menerima upah, ya kan? Itu juga yang menjadi dalil bagi sebagiannya, karena mengajarkan ayat atau menggunakan ayat untuk menyembuhkan sesuatu atau mendapatkan upah daripada ayat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang menjadi poin yang kedua adalah bagaimana Al-Quran mempengaruhi orang yang sakit. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, lau ahsanal abdu tadawi, mungkin tidak semua kita berhasil membuat Al-Fatihah jadi obat. Ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin ada yang dah berkali-kali tidak ada pengaruh, enggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena orang yang mengobatnya berbeda. Makanya inilah yang akan dibahas, bagaimana pengaruh pribadi yang soleh dalam diri seseorang berpengaruh pada doa yang dia baca dan berpengaruh pada Al-Quran yang dia baca. Lalu katanya ada satu poin penting yang perlu dipahami, katanya, bahwasanya zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yustasfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Pada dasarnya semua ayat Al-Quran itu bisa menjadi zikir, bisa menjadi doa, dan bisa jadi obat. Pada dasarnya begitu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi ini adalah senjata silah. Cuman senjata ini nggak akan bermanfaat kalau seandainya wahana atau orang yang memakainya ada masalah. Antara lain katanya, masalahnya adalah quwwatu himmatil fa'il, kekuatan himmah. Himmah ini memang semacam nurani ya. Jadi kejiwaan ruhiyah daripada orang yang berdoanya. Wa ta'thirihi, dan pengaruhnya. Kadang-kadang kita bertemu seseorang, salaman saja tuh rasanya beda. Yang mengetahui itu cuma hati, tidak bisa dilihat dengan pikiran. Lalu kemudian famata takhalafa syifa kana lidhafi ta'thiril fa'il. Bila kita baca ayat Al-Quran ternyata pengaruhnya enggak sama, itu berarti pelakunya yang lemah ruhiyahnya. Au li adami qabul min fa'il aw manya. Jadi katanya itulah yang membedakan kenapa ada sebagian orang bila membaca ayat Al-Quran pengaruhnya bahkan bukan cuma dalam bentuk ma'nawiyah, batin, fisik pun ada pengaruhnya pada fisik. Makanya sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, waktu sakaratil maut, baca dalam hadis Bukhari kisah-kisah kejadian-kejadian bagaimana Rasulullah SAW meninggal. Kata Nabi SAW, wa inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Dan Nabi SAW juga diberikan Allah mengalami kejadian tersebut, sehingga Aisyah mengatakan dia minta dibasahi tangannya, dibacakan Al-Fatihah, disapukan ke mukanya. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran jadi obat bagi kita kaum muslimin. Lalu yang ketiga adalah obat yang berikutnya, ad-du'a yadfa'ul makruh. Doa adalah menjadi obat menolak hal-hal yang malapetaka, mara bahaya yang kita benci. Jadi salah satunya doa. Kata Ibnu Qayyim, salah satu sebab yang paling utama menghindari diri kita dari kejadian yang tidak kita inginkan adalah doa. Walakinna qad yakhtalafu atharu li dha'fi fi nafsihi. Lalu kemudian katanya ada beberapa kendala orang dalam berdoa kurang sukses. Antara lain katanya dha'ful qalbi wa dumu iqbali 'ala Allah azza wa jalla. Hati yang lemah. Jadi yang lemah jiwa dan hati kita ini berdoa pada Allah, pengaruhnya adalah iqbaluhu, hati kita ini ibarat wajah
waktu dia menghadap Allah dengan penuh kesungguhan, itu beda dengan hati yang kuat dengan yang lemah, itu beda. Menghadapnya itu berbeda. Dan di situ berbedanya pengaruhnya, kata Ibnu Qayyim. Lalu kemudian wa jam'iyatu alaihi waktu doa. Kemudian waktu-waktu berdoa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya ibarat kita punya anak panah, kemudian anak panahnya bagus, tapi busurnya bagus, tapi gagangnya itu lemah, sehingga waktu dilempar sampainya dekat saja. Beda dengan busur yang kuat, anak panah yang bagus. Jadi begitulah sahmun yakhruju min khurujan dhaifan. Jadi doa yang lahir dari jiwa yang lemah ibarat anak panah yang bagus lahir daripada permintaan hati yang lemah keimanannya. Itu dipengaruhi oleh banyak faktor katanya. Antara lain aklul haram, makanan haram yang merasuki makanan kita. Makanan, minuman walaupun sedikit itu sangat mempengaruhi pengaruh doa yang kita baca. Lalu kemudian warinuz dzunub, dan kegelapan hati oleh dosa-dosa. Jadi kalau kita merasa doa kita belum juga dikabulkan Allah, lihatlah dosa apa yang harus kita cepat-cepat bertobat pada Allah. Wastilaul ghaflah, atau juga kelalaian hati yang gak bisa khusyuk dalam berdoa. Jadi kita tahu khusyuk dalam sholat. Nah dalam berdoa pun harus ada kekhusyuan yang sama dengan waktu kita dalam sholat. Wasyahwah, atau juga syahwat yang sedang menyala-nyala. Makanya dengan puasa kita dibantu meredam syahwat ini. Walahu wa ghalabatu 'alaiha, atau terlalu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Lahwun artinya yang tidak ada manfaatnya yang kita lakukan dalam sehari-hari. Yang keempat adalah du'aul ghafil. Jadi obat yang diberikan juga terhadap penyakit adalah berdoa, dan doa itu menjadi obat orang-orang yang lalai. Seperti hadis Mustadrak riwayat Hakim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kita? Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah, tapi dengan syarat harus yakin 100%, kita yakin benar Allah mau mendengar doa kita. Jadi kalau kita berdoa pada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya, tapi dalam hati bilang apa bisa ya, itu nggak bisa itu, ya kan? Ya Allah hilangkanlah malapetaka yang menimpa keluarga saya sekarang, dalam hati bilang mungkin nggak ya, itu nggak bisa juga. Ya Allah mudahkanlah segala urusan yang serba susah akhir-akhir ini, tapi dalam bermacam pikiran kita urusan ini kadung sudah telanjur basah, udah kalang kabut, kayaknya jauh panggang dari api. Kalau ada dalam hati yang seperti itu, yakinlah doa itu nggak akan bermanfaat. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi ulang doa tersebut, menyelam betul dalam doa, pikiran dan hati kita masuk betul dalam doa. Seperti yang dikatakan dalam babul ikhlas. Kita kalau sudah sampai ikhlas itu lupa dengan makhluk yang lain. Tapi kalau hati kita galau juga dengan yang lain, sibuk dengan yang lain, tahan dulu, kosongkan dulu, berdoa betul kita dengan Allah, yang ingat cuma Allah saja. Nah itulah yang berat dalam proses berdoa ini. Jadi yang membuat hati kita ini sibuk dengan urusan dunia kita, dosa kita juga penyebabnya. Makanya kalau nggak salah Abu Hasan Al-Bisri mengatakan, saya katanya sampai tidak bisa bangun malam gara-gara satu dosa yang saya lakukan selama 40 hari katanya. Itu gara-gara dosa. Dibayangkan enggak dosa kecil sampai pengaruhnya begitu. Wa alamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau menerima doa min qalbin ghafilin, doa orang yang hatinya lalai. Makanya berkali-kali dalam Al-Quran Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli. Berdoalah pada Allah dengan hati yang paling dalam, tadarruan, jiwa kita sampai merendah pada Allah. Jadi nggak bisa berdoa dalam posisi sombong seperti nggak butuh. Ya Allah mudahkanlah rezeki, ya Allah alhamdulillah penghasilan cukup banyak.
Nah, ya kalau ditambah untung, kalau enggak ya lumayan yang ada. Ini antara butuh atau enggak butuh nih sebenarnya, ya kan? Dalam hati kita nih butuh atau enggak nih? Makanya para ulama salafus saleh, para sahabat kalau berdoa untuk menangis, bercucuran air mata. Lihat perang Badar, bagaimana Rasulullah SAW berdoa sampai hampir subuh. Itulah doa yang kelihatan bayadi ibtaihi, putih ketiaknya, karena dah turun semua bajunya, dah sampai fajar itu Nabi berdoa, takut sekali umatnya habis oleh pasukan musuh. Karena perang Badar 1000 orang lawan 314, yang naik kuda cuma bertiga pula, lawan 100 naik kuda. Bagaimana Nabi enggak cemas? Ini menunjukkan Rasulullah SAW insan biasa, manusia biasa. Kalau enggak sampai dia berdoa sebelum fajar. Begitu betul dia membutuhkan pertolongan Allah. Padahal Nabi SAW enggak ada yang lebih disayangi Allah melebihi Rasulullah SAW. Waktu Isra dan Mi'raj, waktu ke Sidratil Muntaha, Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak kuat lagi naik ke atas. Melangkah selangkah hangus saya. Cuma Nabi SAW yang bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Jadi para jemaah yang berbahagia, itu pun Nabi SAW dengan tangisan sampai subuh. Nah, kita sering berdoa, doa kita kemana, hatinya kemana. Itu sebabnya kenapa boleh sekali-sekali doa jahar. Seperti Ibnu Abbas mengajarkan doa jenazah, dia baca solat jenazah dengan keras-keras di siang hari. Tapi bukan tiap hari, sekali dia baca begitu. Ngajarin yang gak paham, karena dia lihat barangkali yang di belakang banyak orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam dari macam kaum. Wah, ini jenazahnya solatnya kemana-mana nanti bacaannya kan. Dia baca, boleh. Seperti Rasulullah SAW naik ke mimbar, solat di atas mimbar supaya dilihat rukuk dan sujudnya, boleh. Tapi enggak setiap hari Nabi SAW solat naik ke atas mimbar. Nah, ini menunjukkan doa dengan suara yang halus, tadarruan wa khufyatan, suara yang halus. Ini artinya permintaan kita sendiri. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW dalam salat malamnya itu kedengaran suaranya seperti air mendidih. Berarti ada kedengaran juga suara dia berdoa pada Allah sambil menahan isak tangisnya. Jadi kita perlu paham bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam suasana sedih, wa tabakau, dan boleh kita menghadirkan kesedihan dengan cara ya menangis. Itu juga jangan sampai semua orang jadi nggak bisa sholat, itu jangan begitu pula. Ada yang meraung-raung sampai guling-guling, jangan begitu, ya kan? Menangisnya itu seperti yang digambarkan Aisyah radhiyallahu anha, karena ada juga yang menangis entah mungkin dia ingat barangkali ya dosa zaman jahiliyahnya dulu, meraungnya sampai yang satu masjid sholat tahajudnya jadi nggak khusyuk lagi, sibuk mikirin tangisan yang di samping, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suaranya seperti air mendidih. Nah, air mendidih kan nggak sampai satu masjid penuh dengan suara air mendidih, ya. Ya seperti itulah. Makanya hati-hati dengan hati yang lalai. Wadunal jahri minal qauli. Jadi justru bukan dengan suara yang keras yang bagus dalam berdoa. Makanya dah benar kita berdoa masing-masing dengan permintaan sendiri-sendiri, karena kita tidak tahu kebutuhan kita beda-beda. Lalu para jamaah yang berbahagia, ini yang dikatakan dalam hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, hadis Muslim, hadis riwayat Abu Hurairah. Ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun. Nah, ini supaya doa kita supaya jangan termasuk orang yang lalai, ada beberapa syarat yang lain. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi artinya perbaiki diri kita dulu, makanannya halal, kemudian ibadahnya lebih banyak, maksiatnya lebih sedikit. Nah, ini innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah menyuruh orang mukmin seperti perintahnya kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya saya dengan perbuatan kalian maha mengetahui. Surat Mu'minun ayat 51. Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik apa yang kami beri rezeki kepada kalian. Lalu kemudian Tsumma dzakara rajula yutilu safara as'atha akbara yamudu yadayhi ila sama'. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki
as'atha aghbara, rambutnya sudah keriting, bergulung-gulung, aghbara, berdebu lagi. Jadi enggak terurus kusut masai gitu. Itu menunjukkan sudah bertahun-tahun enggak diurus. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya mengadah ke langit. Ini karena salah satu doa yang mustajab adalah doa musafir. Jadi kalau kita lagi safar, banyak-banyak berdoa. Jadi orang tadi sengaja dia menjadi musafir tahun demi tahun supaya barangkali Allah mengampuni di antara perjalanannya. Tapi usaha yang begitu, tangannya menengadah ke langit siang dan malam minta ampun, ya Rabbi ya Rabbi, dan tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Allah ampuni dosanya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, wa mat'amahu haram, wa masrahu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari kecil juga dari yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, asaba Bani Israel. Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Zuhud, mirip dengan hadis yang barusan sebagai penutup daripada kajian kita malam ini. Suatu kali Bani Israel ditimpa oleh bala yang sangat hebat. Maka mereka fakharaju makhrajan, mereka keluar seperti solat istisqa. Kalau paceklik panjang ada solat istisqa di padang yang kena kemarau tadi yang lebih bagus, dengan pakaian kerja biasa, kemudian bawa binatang ternak ikut datang ke sana karena binatang juga ikut berdoa. Fa'ahallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbarahum. Kemudian Allah memberi wahyu kepada nabi yang ada bersama Bani Israel tadi, memberitahu mereka, annakum takhrujuna ila sa'id biabdanin najisah. Beritahu wahai nabi, apa problemnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian hadir berdoa walaupun ke tempat yang terik dan panas, tapi enggak akan dikabulkan. Karena kalian datang dengan jasad-jasad yang penuh najis dosa-dosa. Wa tarfauna ilayya akfan safaktum biha dima. Kamu mengangkat kepada saya telapak tangan, dan telapak tangan kalian penuh dengan darah yang ditumpahkan seperti hari-hari ini. Kita melihat di Mesir, apalagi di YouTube, kita melihat perempuan diinjak, orang sholat dibunuh. Di Suriah sekarang terbuka kedoknya pertempuran antara kaum muslimin dengan Syiah, yang kemarin dia mengaku pembela Islam, ternyata memang betul-betul musuh Islam. Lebih 100.000 sekarang umat Islam, malah ada yang dikubur hidup-hidup. Jadi ini luar biasa. Dan kita mendengar sebagian relawan Indonesia juga sudah sambil memberi bantuan di sana. Malah kemarin berapa malam yang lalu terkurung dalam gempuran peluru oleh tentara Bashar Assad. Jadi luar biasa. Maka Allah mengatakan telapak tangan yang penuh darah begini enggak akan dikabulkan doanya. Wa malatum biha buyutakum minal haram, dan rumah-rumahmu kamu penuhi dengan barang-barang yang haram. Al-an, sekarang kata Allah, hina stadda ghadabi alaikum, dikala amarahku memuncak kepada kalian, walan tazdadu minni illa bu'dan. Setiap kalian berdoa kata Allah, tidak akan menambah kecuali bertambah jauh kalian daripadaku. Ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud dari Bani Israel. Jadi Israiliyat namanya, tidak kita langsung benarkan dan tidak kita bantah. Jadi semacam kisah saja. Namun yang penting hadis sahih dari Rasulullah SAW dalam hadis yang ketujuh tadi sudah jelas, riwayat Muslim, Ahmad dan lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mau menoleh sama sekali seorang yang sudah bertahun-tahun berjalan musafir tapi enggak ada manfaatnya, tidak diterima taubatnya karena memang makan minumnya haram dan dibesarkan dari yang haram. Kalau ada yang ditanyakan silakan satu pertanyaan, kalau enggak kita akhiri. Insyaallah pas 1 jam, tinggal 3 menit. Jadi kalau ada yang mau ya dijawab 3 menit juga. Ada yang mau ditanyakan? Nampaknya sudah dipahami dengan baik ya. Jadi kalau dipahami dengan baik ya kita lanjutkan yang berikutnya, berarti pada malam yang lain. Di Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pembahasan kita tentang tazkiyatun nafas menambah sama-sama baik. Saya menyampaikan kita sama-sama belajar, karena
Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya sampaikan, ini menjadi perdebatan sengit di antara ulama. Apakah boleh menerima upah dari Al-Quran? Sebetulnya yang paling bagus adalah negara menyediakan upah buat para ulama dan terutama para ustadz. Makanya di negara Islam, para ustadz itu digaji oleh negara, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada negara yang menggajinya, nah disinilah terjadi dua pendapat bagi yang punya sumber. Makanya bagus saja seorang ustadz, dia punya usaha, ya, dia mendapat hasil dari usahanya tersebut. Tapi tetap ulama sebagian besar membolehkan. Antara lain ini dalilnya. Masing-masing nanti ada perbedaan dari dalil yang ada juga yang menjadikan wala tasarru bi ayatillahi tsamanan qalila. Itu bagi orang yang menolak. Tapi bagi yang membolehkan, salah satu dalilnya adalah surah Al-Fatihah tadi. Jadi memang ada dua pendapat. Nah, dalam ini adalah memang dua kubu ini tidak bisa saling mengatakan yang ini salah mutlak, yang ini benar mutlak. Nah, itu yang kembali kepada al-ijtihad la yunqadu bi ijtihadin mislihi. Jadi sumber pendapat mereka dari Al-Quran dan hadis, tapi kesimpulannya adalah ijtihadnya. Jadi yang satu berkesimpulan dari hadis tadi boleh, karena jelas dari Al-Fatihah dia ngambil upah. Yang lain antara lain ayat itu yang dia sebut. Apakah itu tidak masuk menjual belikan? Tapi ala kulli hal, dalam kondisi negara tidak memberikan penjaminan kehidupan bagi para dai, mereka pertama tentu dianjurkan membuat usaha-usaha. Tapi bagi yang tidak, karena dalam belajar agama ini perlu juga tafarruq namanya, memfokuskan diri. Makanya sebagian ulama membolehkan memberikan zakat kepada thalibul ilmi, para pelajar, terutama pelajar agama. Karena memang mereka mutafarriq, mereka adalah harus mengosongkan waktunya. Kalau tidak, hasil yang didapat tidak maksimal. Karena menghafal Quran aja perlu waktu yang panjang. Apalagi isi daripada Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, qawaid fikih, usul fikih masing-masing udah perlu referensinya, ada puluhan ribu referensi lagi, kan? Jadi ada dua memang pendapat ulama dalam masalah itu. Jadi demikian saja, mudah-mudahan pas pada permulaan kita tadi, jadi 1 jam, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan pemahaman serta keberkahan dari yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.